Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mohon maaf karena beberapa hari ini kita tidak menyuguhkan bacaan kepada teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin kembali membacakan dari penulis yang sama, Pergulatan Pemikiran Keindonesiaan, Prof. Anwar Arifin Andi Pate. Kali ini topiknya tentang media massa dan tumbuhnya masyarakat industri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan media massa, pers, radio, film, video, dan televisi yang sangat pesat mendorong munculnya ramalan dari McLuhan, sosiolog Kanada, tentang akan terjadinya desa jagat. Artinya, dunia akan dipersatukan oleh media massa menjadi sebuah desa yang sangat besar, karena akan tumbuh sebuah kebudayaan dunia. Media massa tumbuh sebagai bagian dari perkembangan masyarakat industri. Dengan kata lain, berkembangnya media massa seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini, masih berada sebagai anak kandung dari industrialisasi. Raymond Aron dalam The Industrial Society telah menulis dan menyimpulkan adanya suatu gejala bahwa di dunia ini hanya ada satu bentuk masyarakat industri dengan ciri-ciri tersendiri dan universal. Hal itu terjadi karena terkonstruktur masyarakat industri seperti bank, toko swalayan, birokrasi, angkatan bersenjata, kota, telekomunikasi. Perbedaan yang penting baik di negara kapitalis maupun di negara sosialis. Justru itu perbedaan sistem sosial dan sistem ekonomi seperti sosialisme dan kapitalisme tidaklah menjadi penting dan berarti. Fenomena tersebut juga telah dihayati oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Budayawan itu melihat tumbuhnya suatu kebudayaan dunia, yakni kebudayaan masyarakat industri. Dalam kebudayaan ini, perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain akan semakin kabur. Dengan demikian, pada suatu saat, perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain hanyalah dari segi bahasa, agama, pakaian adat, dan kesenian. Sistem-sistem sosial antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain kurang lebih akan sama. Berdasarkan hal tersebut, terjadi gerakan kontra, yaitu bangkitnya suatu gairah untuk membentuk dan melestarikan budaya bangsa dalam kurung budaya global sebagai jati diri dalam pergaulan antar bangsa. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh Singapura beberapa waktu yang lalu dengan bergegas mencari jati dirinya di tengah-tengah pergaulan internasional dengan mengajukan semacam ideologi Singapura. Hingga saat ini, pertumbuhan media massa di dunia ini pada umumnya tidak bisa dilepaskan sebagai industri dengan modal yang sangat besar dan dengan orientasi laba atau profit. Demikian juga media massa Indonesia dewasa ini sedang berjuang menjadi industri informasi, sehingga terjadi pergeseran orientasi dari media massa perjuangan ke arah media massa bisnis. Hal itu sejalan dengan titik berat pembangunan jangka panjang 1 dan 2, yaitu pembangunan dalam bidang ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa secara normatif, media massa di tanah air kita diharuskan mengutamakan aspek idil, tanpa melepaskan aspek komersial tadi. Justru itu, media massa diberikan kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk membela, mendukung Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bahkan dalam ketetapan MPRS nomor 32 tahun 1996 ditegaskan bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan bertanggung jawab antara lain kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat, moral dan tata susila, dan kepribadian bangsa. Namun dalam kenyataan sehari-hari, media massa di tanah air secara kultural seringkali mengabaikan aspek-aspek idil. Memang Daniel Bell dalam The End of Ideology pernah membahas bahwa dalam masyarakat industri
ideologi tidak penting dan tidak perlu. Bahkan Raymond Aron menyatakan bahwa zaman ideologi sudah mati, sebab dalam masyarakat industri, pragmatisme akan semakin dominan. Deng Xiaoping, pemimpin Cina, dengan jitu menyebarkan pragmatisme dengan kalimat, "Saya tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting ia harus bisa menangkap tikus." Kalimat ini juga dapat dipahami bahwa tidak peduli apakah hal itu haram atau halal, yang penting bermanfaat bagi kesejahteraan. Hal itu merupakan contoh konkret dari pragmatisme yang melanda dunia, di mana tindakan yang bersifat ideologis akan dikalahkan oleh tindakan-tindakan praktis. Dilihat dari sejarah kelahiran dan perkembangan media massa, memang berkembang pesat di negara-negara industri yang didasari oleh pragmatisme. Kondisi itu sangat besar pengaruhnya di tanah air kita. Media massa dipandang sebagai fenomena ekonomi, yaitu sebuah industri informasi yang secara realistik pada umumnya berorientasi bisnis. Seni dan teknologi mengikuti sebagai pendukung industri tersebut. Seni yang dikembangkan melalui media massa, pers, radio, film, dan televisi dikenal sebagai seni massa yang cenderung mengikuti selera yang rendah. Sementara itu, dari sisi lain, muncul usaha yang sungguh-sungguh untuk melestarikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu jati diri bangsa dalam pergaulan internasional. Memang dalam pertengahan tahun 1970-an, pemikiran ideologis kembali berkembang setelah mengalami kemerosotan selama 2 dekade. Bahkan Daniel Bell dalam The Coming of Post-Industrial Society, A Venture in Society Forecasting tahun 1974 menjelaskan bahwa bagaimanapun juga ideologi sangat penting bagi suatu masyarakat. Bahkan di negara yang sedang berkembang, yang terjadi bukanlah matinya ideologi, melainkan yang timbul adalah reideologisasi dan retradisionalisasi yang kuat. Reideologisasi dan retradisionalisasi sesungguhnya mengambil bentuk munculnya kecenderungan sebagai kekuatan dalam membentuk jati diri suatu bangsa. Memang suatu bangsa sangat ditentukan oleh budaya dan sejarah. Budaya dimaksudkan sebagai kompleks nilai-nilai atau gagasan vital dan keyakinan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Gagasan vital itu memancar dalam bentuk pendapat, sikap, dan tingkah laku sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Dari sisi itu, jati diri bangsa ditumbuhkan dan dikembangkan. Dalam usaha memperkokoh jati diri bangsa, maka secara konsepsional dikembangkan sistem pers Pancasila yang kemudian pada saatnya dikembangkan ke arah media massa Pancasila. Pada mulanya, sistem pers Pancasila merupakan keputusan politik yang telah menjadi objek kajian ilmiah. Hal itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan sehari-hari, pers Indonesia mengutamakan sifat-sifat ideal di samping kepentingan komersial. Dengan kata lain, sistem pers Pancasila terutama dimaksudkan agar bobot ideologis dari kehidupan pers tidak terabaikan untuk melawan pragmatisme yang sedang melanda dunia. Konsepsi pers Pancasila yang akan dikembangkan menjadi media massa Pancasila diharapkan media massa di Indonesia bukan saja berperan untuk mengokohkan jati diri bangsa melalui produksi informasi sebagai sumber utamanya, melainkan menjadikan dirinya sebagai sebuah jati diri bangsa. Dengan kata lain, pers Pancasila yang sudah diterima baik secara politik maupun secara ideologis harus tetap dimantapkan sebagai rujukan utama kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemikiran ke arah terwujudnya media massa Pancasila harus dikembangkan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam media massa tidak boleh larut dalam paham pragmatisme. Jika hal itu tidak berhasil, maka bangsa Indonesia tidak boleh terlalu banyak berharap akan munculnya peranan media massa dalam mengukuhkan jati diri bangsa. Topik kita kali ini cukup panjang, teman-teman sekalian, media massa dan tumbuhnya masyarakat industri. Pada kesimpulannya,
media massa sebagai satu komponen yang ada di dalam bangsa kita harus punya peran yang cukup signifikan dalam mengokohkan jati diri bangsa Indonesia. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.